welcome back to our YNS perspective, where you can tune into today's strategies for tomorrow's success. So today we are here with Ibu Levita. Actually, her name is like mine, slightly. Ya, kembali lagi dengan saya Lovita sebagai host podcast hari ini, dan kita kehadiran dari ibu yang memang sudah sangat memahami di bidang ini nih, dan ini merupakan salah satu bidang yang sangat besar di Indonesia dan pertumbuhannya juga cukup tinggi, salah satu penyumbang PDB juga di Indonesia. Balik lagi dengan Ibu Levita G. Supit, SHMH. Beliau adalah seorang chairwoman dari The Indonesia Franchising and Licensing Society. Tepuk tangan, yeay. Boleh Ibu diperkenalkan dulu, mungkin Ibu sebagai apa di sana, dan cerita sedikit mungkin Bu tentang Wali ya. Wali. Halo semuanya, tadi udah diberitahu bahwa nama saya Levita G. Supit. Saya seorang ibu dengan 3 anak dan 1 suami. Masih 1 Bu? Masih 1, dan kayaknya 1 aja udah cukup ya. Begitu, dan saat ini saya menjabat sebagai chairwoman Indonesian Franchise and Licensing. Seperti itu, dan saya juga sebagai ketua komite tetap bidang franchise and licensing serta branding di Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, dan saya juga ada di sama ketua franchise juga di HIPINDO, Himpunan Pengusaha Retail dan Mall Indonesia. Udah gitu ada beberapa lagi, kalau saya sebutin semua takut gak selesai. Panjang ya Bu? Panjang. Saya juga adalah pelaku franchise ya, saya juga pemilik bisnis franchise. Saya ada sebagai franchisor dan saya ada sebagai franchisee. Seperti itu, dan bisnis franchise saya juga ada dari F&B, ada dari bisnis jasa, bisnis retail, seperti itu. Jadi saya benar-benar mengetahui bagaimana menjalankan bisnis franchise itu di Indonesia, khususnya Jakarta dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, nama asosiasi franchise kita adalah Wali, bukan Wali Band ya. Tapi Wali itu adalah waralaba dan lisensi Indonesia. Jadi disingkatnya Wali. Kita asosiasi Wali ini itu kita udah lama banget, udah 20-an tahun ya. Dan kita mensupport yang namanya bisnis waralaba yang ada di Indonesia, dan kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian lainnya yang membawahi bisnis franchise dan lisensi Indonesia, seperti itu. Oke, wah, menarik banget nih. Kayaknya udah tahu dari hulu ke hilir nih. Jadi mungkin sebagai pembukaan kali ya, mungkin Ibu bisa nggak sih ceritain sebenarnya kondisi di Indonesia ini terkait franchise itu seperti apa sih? Seperti yang kita udah tahu kan, secara garis besar kita tuh ada 4 tipe ya. Ada yang dari retail tadi Ibu sebutkan, F&B, juga ada jasa dan mereka dan lain-lain ya sebagiannya itu. Dan mereka juga pertumbuhannya tuh kayaknya kejar-kejaran gitu ya Bu ya, dari kayak mungkin kita sebut merek yang sudah menjadi IPO dan lain sebagainya gitu. Bahkan UMKM pun sekarang kayaknya berlomba-lomba untuk naik kelas menjadi franchise gitu Bu ya. Mungkin boleh diceritain dulu Bu gimana nih? Ya, memang bisnis franchise ini beberapa tahun belakangan itu lagi berkembang pesat. Salah satu penyebabnya adalah karena memulai bisnis ini tidak harus dari nol. Karena bisnis franchise adalah bisnis yang udah proven, bisnis yang sudah jalan terlebih dahulu. Jadi yang beli bisnis itu tinggal meneruskan dari 50% ke 100%. Kalau membeli bisnis franchise, si franchisee ini, orang yang beli bisnis ini, dia nggak perlu promosi jor-joran lagi. Karena apa? Karena orang udah tahu, udah tahu namanya, udah tahu brandnya, udah tahu produknya. Jadi tinggal meneruskan. Nah, itulah yang menyebabkan bisnis ini digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Khususnya sekarang pemain bisnis franchise adalah anak-anak muda. Begitu. Nah, jadi kita senang banget ya. Jadi ada regenerasi dari yang udah seusia saya ke anak muda. Dan emang kita nggak bisa pungkiri setiap tahun bisnis franchise itu mengalami peningkatan. Termasuk pada saat COVID, bisnis yang paling cepat kembali itu adalah bisnis franchise. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang membuat animo masyarakat terhadap bisnis ini besar sekali.
Memang bisnis franchise yang paling tinggi ratingnya adalah F&B atau kuliner. Ya, betul. Ya, jadi kita lihat nih, nggak usah jauh-jauh di Jakarta, di daerah sini aja Sudirman, Senopati itu banyak sekali restoran-restoran. Jadi kenapa bisnis kuliner yang paling tinggi ratingnya? Karena gini, masyarakat nggak punya uang, boleh nggak belanja. Tapi urusan perut itu kan pasti jajan, tinggal disesuaikan kemampuannya. Nah, makanya itulah yang membuat bisnis ini akhirnya benar-benar maju dan berkembang. Lalu yang selanjutnya adalah bisnis jasa. Sekarang kan lagi musim kan yang namanya klinik kecantikan, spa. Nah, itu lagi trennya nih. Dan yang namanya klinik kecantikan itu sekarang bukan hanya untuk cewek aja. Cowok pun udah ke sana. Mereka mau istilahnya, Bu, saya kalau capek, saya refreshing, nggak mau jalan-jalan ke mall lagi, maunya treatment. Nah, jadi itu lagi trennya ke sana, sehingga membuat bisnis ini sekarang jadi booming banget. Bukan hanya kliniknya saja, tapi juga si kosmetiknya. Ya, dari kosmetik lokal bahkan sampai kosmetik dari luar. Itu yang lagi happening sekarang gitu. Jadi hingga pada saat ini bisnis franchise di Indonesia masih terus berkembang. Dan satu lagi, Indonesia tuh kan negara yang besar ya. Nah, jadi itu benar-benar marketnya itu huge banget gitu untuk kita buka bisnis di Indonesia. Jadi opportunity-nya tuh banyak besar, ya. Iya. Oke, Bu. Kalau tadi kan memang secara titik balik itu pertama kalau misalkan makanan tubuh, karena siapa sih yang nggak mau jajan gitu ya. Betul. Nah, sekarang kan ini eranya udah digital ya, bukan hanya digital, semua kayaknya diposting dan lain-lain. Iya. Menurut perspektif Ibu dari dulu sampai sekarang sebeda apa sih Bu dalam hal mempromosikan atau pengaruh sosial media gitu Bu ya terhadap pertumbuhan franchise ini? Iya. Memang kita nggak bisa pungkirin ya, kalau dulu promosi itu kita ada ke media elektronik seperti TV atau ke koran seperti itu. Tapi ini udah bergeser nih, khususnya sejak COVID. Ya, sejak COVID itu benar-benar semua yang tadinya tidak punya media digital akhirnya mau nggak mau menjadi punya. Contohnya dulu kalau tidak semua dulu restoran memprovide kalau order makanan itu bisa melalui digital. Dulu kan paling telepon, Mbak mau pesan ini nanti diambil ya atau nanti dikirim ya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak perlu, melalui digital aja udah bisa order apa. Nah, itu memberi kemudahan bagi masyarakat. Jadi memang digital itu membantu bisnis untuk bisa lebih praktis menjalankannya. Udah gitu lebih aman, udah gitu menjadi media promosi yang menarik juga. Karena melalui digital itu sekarang orang udah siapapun dia, sekalipun tidak berlangganan, dia punya TV juga, dia nggak masalah karena kan itu media ada di handphone, ada internet langsung di internet. Nah itu memang sejak COVID itu media digital semakin direspon baik oleh semua para pelaku usaha untuk memajukan usaha mereka, sehingga memudahkan para pelanggan mereka itu untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkan di misalnya kalau di restoran tersebut atau di klinik tersebut seperti itu. Kalau dari tadi kan plusnya nih kita punya internet itu semua orang bisa akses, bisa lihat. Tapi sebenarnya secara kalau kita lihat lebih dalam itu Bu ya, semakin orang tahu berarti kan semakin tahu nih, oh ada misalkan yang jual jual es krim gitu. Kan semua orang tahu semua brand nih Bu ya. Berarti kan di situ ada competitiveness nih. Pengaruhnya apa sih Bu terhadap si franchise tersebut dalam mengelola bisnisnya, apalagi dia menjaga nama baik ya. Kan tadi yang Ibu bilang bahwa franchise ini dari 50%, bagaimana ke 100%? Setiap cabang pasti akan berbeda dong. Betul. Kalau dari perspektif itu seperti apa nih? Jadi gini, memang sekalipun promosi melalui digital melalui Instagram dan yang lainnya, tentu yang perlu harus diperhatikan adalah kualitas produknya. Ya, jadi kualitas produk. Udah gitu yang kedua adalah jangan hari ini makanannya enak, besok makanannya berbeda. Jadi emang itu mengharuskan mereka harus punya SOP. Mereka mempunyai SOP supaya mempertahankan kualitas produk mereka, mempertahankan cita rasa mereka seperti itu. Nah, jadi
Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tentu yang harus di training juga adalah staff-staffnya mereka, SDM-nya mereka. Karena SDM tersebut yang melakukan SOP, ya kan, melakukan semuanya. Nah itu jadi menjadi satu kesinambungan. Ya itulah yang jadi jangan sampai, walaupun banyak juga nih ya orang promosinya kayaknya enak banget gitu ya, kayaknya soalnya mau promosi ke gambarnya, udah gitu orang yang makan tuh kayaknya menggiurkan banget, tapi begitu datang si masyarakat sendiri kecewa gitu, kok tidak seperti yang dipromosikan. Nah, jadi makanya supaya menjaga baik brand bisnis kita, jadi tampilkanlah sesuai apa yang mampu kita lakukan, gitu. Kalau emang kita benar-benar mau mempromosikan enak, ya kamu harus tetap memberikan yang terenak di makanan kamu, gitu. Jadi jangan tidak sesuai antara promosi dan fakta yang terjadi di tempat bisnis tersebut. Overselling gitu. Jadinya. Ya, overselling. Udah gitu kalau udah overselling, terus kalau nanti bisa nih masyarakat kecewa, dia langsung ngomong-ngomong nih, ya kan, ngobrol-ngobrol, review negatif, terus bintangnya bukannya bintang kejoran, tak bintang apa gitu kan. Nah itu kan jadi feedback yang kurang baik. Betul. Karena biasanya sekarang masyarakat, misalnya saya mau beli ayam, kan ayam banyak banget, ya kan, yang mereka lihat apa? Brandnya satu, terus yang kedua review yang di situ, yang di digital tersebut kan, dia oh ya ini banyak yang ngasih nih reviewnya bagus nih. Nah itu kan jadi itu mempengaruhi masyarakat untuk tertarik terhadap apa yang kita tawarkan. Jadi untuk mendapatkan review itu kan bukan bisa dibeli, enggak, itu kan respon daripada masyarakat atau testimoni daripada masyarakat pada saat dia makan misalnya di resto tersebut. Dia puas, dia kasih bintang 5. Dia nggak puas, dia istilah orangnya bilang dia bacot kemana-mana kan begitu. Nah itu yang harus dijaga banget gitu. Jadi kuncinya sebenarnya konsistensi terhadap pengaplikasian atau implementasi SOP ya Bu. Yes, betul. Kalau tadi nih bagus-bagusnya nih Bu ya, kayaknya wah retail, franchise, F&B banyak banget nih perjamuran gitu. Kalau Ibu lihat sebenarnya tantangan apa sih Bu yang ada gitu ya untuk yang menjadi penghambat mungkin nanti ke depan, entah ada disruption yang lainnya selain COVID atau tadi digital gitu. Kira-kira sekarang tantangan apa sih Bu yang dihadapi? Memang tantangan yang paling dihadapi adalah semakin banyaknya kompetitor yang masuk ke Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa negara kita tidak menutup bisnis apapun masuk ke Indonesia. Dan karena Indonesia ini adalah negara yang besar dengan penduduk yang 270 juta jiwa, masyarakat kita adalah masyarakat yang spender. Nah ini jadi market para pelaku usaha untuk membuka bisnisnya di sini. Nah tentu dengan masuknya bisnis franchise internasional ke Indonesia itu menjadi kompetitor yang kenceng buat franchise lokal seperti itu. Nah itu kompetitornya. Cuman saya selalu mengatakan ke teman-teman, dengan masuknya franchise internasional ke Indonesia, jangan anggap sebagai musuh, tapi anggaplah sebagai tempat sekolah. Kenapa dia bisa sukses? Kita bisa ambil knowledge kesuksesan mereka. Kita bisa ambil bahwa kenapa dia bisa produk mereka bisa disukai oleh masyarakat. Nah itu kita aplikasikan di dalam bisnis kita. Supaya apa juga? Supaya pengusaha franchise lokal juga tidak terlalu di zona nyaman. Karena dia udah sukses, ya udahlah begini aja. Tapi biasanya dengan ada kompetitor, orang semakin bangun. Saya harus gerah nih. Saya harus bikin apa supaya pelanggan saya nggak lari ke sana. Nah akhirnya kan dia akhirnya timbul ide-idenya, timbul ide-ide, dan dia akan melihat kompetitornya. Apa yang dia nggak punya, saya akan lakukan. Apa yang dia disukai nama orang, oh saya juga bisa melakukan hal tersebut di tempat saya, gitu. Jadi saya selalu menekankan bahwa franchise internasional yang masuk ke Indonesia jangan kita anggap sebagai musuh, tapi kita anggap sebagai pembelajaran untuk memajukan bisnis kita sehingga maju dan berkembang seperti franchise internasional yang masuk ke Indonesia tersebut. Gitu. Nice ya. Kalau tadi perlombaan antara internasional sama nasional tuh lebih kencang mana nih Bu?
sekarang? Jadi tetap yang kenceng itu tetap yang banyak itu franchise lokal. Cuman bedanya franchise asing yang ke Indonesia satu brand tapi dia punya cabangnya banyak. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya karena cabangnya banyak sehingga membuat dia jadi banyak banget. Nah, kalau brand lokal satu cabang kan belum tentu dia punya misalnya satu brand belum tentu dia punya 500 cabang. Tapi banyak kitanya gitu, banyak brand-brand lokal. Dan brand-brand lokal kita juga nggak jago kandang loh. Brand lokal kita juga banyak yang sudah buka di mancanegara. Paling deket udah ada masuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Korea, Filipina. Itu kita udah masuk. Termasuk Amerika juga kita bisnis franchise Indonesia udah masuk. Boleh di-spill Bu, apa? Sektor apa tuh Bu di yang banyak adalah F&B. F&B ya. Tetap juara ya. Tetap juaranya itu. Karena ya sama di negara-negara lain juga hobinya makan, hangout, ngopi-ngopi. Maka tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada beberapa kopi Indonesia juga udah masuk sampai ke Malaysia. Terus makanan Indonesia juga makanan Padang juga udah masuk juga ke Malaysia. Kopi-kopi kita juga udah masuk sampai ke Amerika. Terus bisnis apa? Bisnis klinik kita juga, spa kita juga, spa kita udah masuk ke Malaysia sampai ke Afrika juga sudah masuk gitu. Jadi kita bangga gitu, bahwa bisnis waralaba atau franchise lokal itu sudah bisa go internasional. Oke. Tadi kita udah sempet ya Bu ngomongin tentang kualitas nih. Ngomongin kualitas kan nggak mungkin nih nggak ada yang mengakui. Nah, kalau dari peran dari Wali ini sendiri apakah kayak oh ya nanti kita kalau ada yang mau naik kelas, mari kita berikan license pelatihan dan lain atau seperti apa tuh Bu ya? Iya, memang kalau misalnya UMKM yang udah terkurasi ya kita anggap bahwa dia siap untuk naik kelas, biasanya kita akan berikan pelatihan-pelatihan, kita akan berikan bimbingan dan informasi-informasi. Selain itu juga Kementerian Perdagangan juga mereka memberikan juga seperti tadi pelatihan-pelatihan, knowledge semuanya. Nah, itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perdagangan juga akan memfasilitasi setelah mereka dilatih ya, setelah mereka dipersiapkan benar-benar bisnisnya sudah menjadi bisnis franchise, mereka diikut sertakan di dalam Expo Franchise. Seperti itu. Jadi kalau udah masuk Expo Franchise dia kan ruang lingkupnya lebih besar dong, ya kan, si pengunjung yang begitu banyaknya bisa tahu bahwa bisnis tersebut sekarang sudah franchise gitu, dan masyarakat mempunyai kesempatan untuk membeli franchise daripada bisnis tersebut seperti itu. Berarti udah proven gitu ya? Iya, udah proven. Jadi banyak pihak yang mensupport ya. Kita dari Wali mensupport, Kadin juga mensupport supaya UMKM itu bisa naik kelas. Karena UMKM tersebut adalah sebenarnya cikal bakal pelaku bisnis franchise. Itu bisnis franchise yang besar-besar itu juga awalnya kan dari UMKM juga ya. Cuman kan karena mereka benar-benar konsisten sehingga bisnisnya bisa naik kelas menjadi bisnis franchise gitu. Ngomong balik lagi nih soal kompetisi itu banyak banget. Salah satunya barang-barang yang dari China atau memang sekarang banyak deh brand minuman dari China, nggak usah ditit tapi memang itu udah rahasia umum. Negara ini memang lumayan raksasa ya untuk memberikan, entah itu dia mengimpor barang, jual barang mereka, produksi mereka. Bahkan kemarin kita ada studi juga tentang ice cream. Mereka pun juga sebenarnya buka franchise tapi supply chain-nya itu memang integrate dari sana gitu Bu. Jadi bukan produk Indonesia lagi gitu. Itu gimana sih Bu, kok China ini bisa menguasai pasar? Gimana nih Bu kondisinya? Iya, gini, memang kita sekarang banyak dikuasai oleh China. Karena apa ya, satu, produk China kan lebih murah daripada produk kita. Kalau ditanya kenapa sih kok bisa lebih murah sana daripada sini Bu? Karena di sana untuk pembayaran SDM-nya lebih murah dari kita. Ya, betul. Jadi kalau misalnya cost untuk SDM-nya dan fixed cost lainnya rendah, udah otomatis harga jualnya juga akan lagi murah. Nah, jadi mereka masuk ke sini ya dengan menawarkan harga yang murah. Udah gitu menawarkan sesuatu kayak bisnis
ide aja gitu. Tadi kayak kamu bilang es krim ya kan, ide aja dia menawarkan es krim yang dengan berbagai macam. Dan satu hal, orang Indonesia itu suka banget nyoba-nyoba. Jadi kalau ada sesuatu ya, jadi kalau ada sesuatu yang baru rame-rame untuk membeli ke sana. Hanya gini tadi supply chain-nya dari China. Ada peraturan pemerintah tentang bisnis franchise produk-produknya. Jadi memang diharuskan 80% harus memakai produk Indonesia, 20%-nya produk dari luar. PKDN itu ya. Ya, terus kecuali kalau memang produk tersebut memang tidak ada di Indonesia itu diperbolehkan impor. Tapi kalau sepanjang itu ada di Indonesia itu diharuskan untuk memakai produk-produk Indonesia. Jadi kalau kesannya dibilang oh itu semua dari negara China, tidak juga. Karena yang beli bisnis itu pun dia lebih suka bahan-bahannya beli Indonesia. Karena apa? Karena cost jadi lebih murah kan daripada harus impor gitu. Cuman mungkin yang harus diimpor banget itu udah seperti mesin pembuatnya. Nah itu emang. Cuman kalau yang namanya ingredient untuk ice creamnya itu diambil dari Indonesia karena tadi kembali lagi ada peraturan yang memang mengharuskan pemakaian produk Indonesia 80%. Begitu. Oke, mungkin berbicara tentang tadi franchise dari Indonesia lokal gitu yang go internasional ya. Kalau kita lihat perspektif yang mereka, jadi kan Indonesia ini franchise-nya sektornya itu maju bukan karena lokal aja kan Bu ya. Iya, ada betul. internasionalnya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat sudut pandang mereka, apakah mereka punya kayak barrier gitu untuk masuk ke pasar kita atau gimana? Oh iya, gini sebenarnya kalau franchise internasional sebelum masuk ke Indonesia dia akan melakukan research lebih dahulu. Ya researchnya dia itu udah bertaraf internasional. Jadi kita perhatikan terkadang kalau franchise internasional buka di kita, nanti pasti di sebelahnya ada dibarengin dengan franchise lokal. Karena franchise lokal ini nggak perlu nge-research lagi, nebeng researchnya mereka. Karena kan istilahnya iya, karena produknya mungkin sama. Ya misalnya sama-sama ayam gitu kan. Oh berarti di daerah tuh penyuka ayam. Kenapa? Si internasional udah pasti dia nge-research dulu sebelum dia masuk ke satu negara, ke satu kota, ke satu tempat. Ya, jadi mereka lihat itu dan satu lagi adalah yang tadi itu saya bilang karena penduduk Indonesia yang banyak banget. 270 juta jiwa itu menjadikan kita jadi pasar yang orang-orang bilang pasar yang seksi. Untuk memasukkan bisnis waralaba. Plus lagi yang spender, plus lagi yang suka coba-coba. Nah itu ada di kita semua. Nah market itulah yang berusaha dihampiri oleh franchise internasional yang ada di semua mancanegara. Saya kasih contoh juga misalnya kayak Korea. Kita kan berapa tahun lalu dikuasai banget kosmetik Korea, fashion Korea, terus makanan Korea, ya kan, kosmetik Korea, style Korea. Nah, itu mereka tuh udah mempersiapkan semuanya untuk masuk ke negara-negara besar, salah satunya adalah Indonesia. Jadi emang semua negara pengen masuk ke Indonesia. Karena ya tadi saya bilang ya Indonesia yang benar-benar selalu merespon baik setiap bisnis franchise internasional yang masuk ke Indonesia. Apalagi nih Mbak, oh dulu saya waktu kuliah di Amerika saya suka makan itu di sana, tiba-tiba ada di Indonesia. Nah, itu kan pasti direspon baik oleh mahasiswa Indonesia yang pernah kuliah di sana. Jadi nanti market research-nya ke Yamada. Ke Yamada selanjutnya kayaknya research di Yamada lebih ini deh, kayaknya lebih oke dan terbukti. Terima kasih Bu. Sudah di-endorse. Iya. Berarti sebenarnya balik lagi ya memang kedatangan franchiser dari internasional itu bukan berupa tantangan atau hambatan bagi yang lokal-lokal ini pengen naik kelas ya. Justru tadi malah di samping malah dijadikan perbandingan gitu. Kalaupun ada itu sebagian kecil ya karena mungkin ada rasa-rasa yang kurang nyaman, ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran boleh-boleh aja ya. Tapi sepanjang kita bisa mengkoreksi bisnis kita bisa
inovatif terhadap bisnis kita, menurut saya nggak perlu ini. Bahkan harusnya kan kita lebih tahu kondisi pasar. Mereka yang masuk kan nggak terlalu tahu kondisi pasar gitu. Betul. Dan kita bisa dapat knowledge gratis loh dengan melihat dia. Kalau belajar keluar kan bayarannya mahal. Belum Tapi hotel. hotelnya belum pesawatnya gitu. Tapi dengan melihat bisnis mereka seperti apa, nah itu bisa kita duplikat juga ya di dalam bisnis kita. Tujuannya kan satu, supaya bisnis kita bisa lebih maju dan berkembang daripada yang sebelumnya gitu. Oke. Kalau mau ngomongin lokal yang mendunia atau lokal yang menjadi franchise itu, Bu. Ya. Sebenarnya langkah awal apa sih yang perlu mereka ini gitu ya, mereka ambil selain tadi konsistensi dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka punya value gitu, Bu? Iya, satu adalah brand mereka, ya, karena brand itu value-nya gede banget, ya. Once brand mereka itu istilahnya terkenal di negara kita, pasti negara lain akan melihat bahwa brandnya mereka itu benar-benar berkembang di Indonesia, sehingga kalau mereka buka di negara mereka, hal itu pun bisa terjadi. Apalagi kalau misalnya negara-negara yang serumpun, karena kan seleranya sama. Ya. Nah, jadi itu menjadi satu opportunity juga gitu. Jadi mereka akan lihat brand seperti apa, kualitas produknya bagaimana, terus respon masyarakat selama ini terhadap bisnis mereka gimana, terus komen-komen daripada pelanggan mereka selama ini bagaimana. Itu pasti mereka akan research semuanya seperti itu. Dan termasuk juga untuk bahan-bahan dari produk mereka, apakah itu ada juga di negara mereka, sehingga mereka pun mungkin tidak harus semuanya import dari negara Indonesia. Bisa itu yang mereka lihat. Dan saya juga mau sharing nih, ada satu bakery Indonesia, dia tuh adanya di Jawa Timur. Cuman bakerynya itu dia seperti salah satu bakery yang ada di Indonesia dari Malaysia juga. Ya, dia bikin agak mirip dan dia berkembang, dan akhirnya dia dibeli master franchise-nya oleh Timur Tengah. Coba. Wow. Nah, itu hanya bakery, tapi itulah kreativitas dia terhadap bakery itu membuat bakery itu bisa disukain oleh masyarakat Timur Tengah, dan akhirnya mereka tertarik untuk beli bisnis tersebut. Mereka akan lihat yang lainnya lagi adalah mereka akan lihat produknya. Ya kan, apakah produknya itu bisa masuk ke negara mereka. Apakah negara mereka mau nih, suka nih. Nah, kalau tadi saya bilang si roti ini, pasti Timur Tengah suka, karena kan mereka suka minum kopi. Kopi sama roti cocok gitu. Makanya ada satu bisnis donat Indonesia juga sudah sampai ke Timur Tengah. Itu digandrungin banget sama mereka. Itu. Nah, itulah jadi nunjukin bahwa ya berarti mereka emang tertarik dengan produk-produk kita seperti itu. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya terinspirasi untuk mengambil bisnis franchise kita buka di negara mereka. Sebenarnya nggak perlu yang aneh-aneh banget sih, Bu. Betul, ya. Donat gitu kan. Ya, itu makanya donat saja bingung. Donat udah buka di sana, ada di airport, udah gitu ada di kotanya. Setelah itu malah pengusaha masih nanya ke saya lagi, Bu, ada nggak yang seperti ini lagi? Gitu loh. Nah, makanya itu uniknya, rasanya, ya rasa yang kira-kira masuk bisa ke masyarakat di negara tersebut. Nah, itu pasti akan lebih mudah menawarkan produknya gitu. Alright, sekarang ini Bu, kita ngomongin tentang kemajuan teknologi. Ya. Tadi udah ngomongin adanya Twitter, Facebook, TikTok, itu udah semua orang udah tahu lah. Tapi sebenarnya dari sisi teknologi, apa sih yang mendukung para franchise ini bisa semakin lebih agile lah sama pertumbuhan yang ada di Indonesia maupun di dunia, lebih adapt gitu kan sama banyak disruption itu gitu. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Iya, sekarang kan lagi trennya itu ya, TikTok ya. Nah, trennya TikTok, Instagram, saya lihat tuh emang salah satu promosi yang jitu. Karena kayaknya seluruh masyarakat Indonesia tuh punya account di TikTok ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang
apa namanya, feedback yang didapat oleh si pengusaha tersebut bagus sekali. Yang tadinya orang tidak tahu tentang istilah, contohnya restoran, orang nggak tahu tuh restorannya ada di pelosok sana, orang nggak tahu bahwa makanan dia enak, orang nggak tahu bahwa interiornya bagus tuh buat foto-foto. Tapi dengan hadirnya di TikTok itu akhirnya membuat orang yang jauh menjadi deket, begitu kan, karena tahu nih, oh ada di daerah, misalnya di orang yang di selatan, oh di harus ke BSD begitu. Atau saya pernah tuh, saya ada di kafe di daerah Kemang, saya ngobrol sama pengunjung lain tuh, restoran anak muda. Kamu dari mana? Saya dari Bekasi katanya. Wow, dari Bekasi ke Kemang, notabene Jakarta Selatan gitu. Dari planet lain. Iya, dari planet lain. Terus habis itu saya nanya lagi sisi kiri, karena anak muda kan. Kamu dari mana, Dek? Dari Depok. Wah, terus saya bilang, kenapa harus jauh-jauh ke sini ya? Ya soalnya kan nggak ada di Bekasi, Bu, kan nggak ada di Depok. Oh gitu. Iya, Bu, soalnya kemarin pengunjungnya ada yang tayang di TikTok, jadi mereka tertarik. Lihat apa, tempatnya bagus banget, keren banget tuh, berasa di New York gitu, ya kan, karena restorannya itu restoran pizza New York. Jadi dibikinlah interiornya tuh style New York. Nah, itulah yang membuat orang tertarik. Selain emang pizzanya enak juga ya, style New York, tapi interiornya itu mendukung banget. Nah, begitu dia ada orang yang happy, dia masukin ke Instagram lah, ke TikTok lah. Nah, itu kan jadi booming banget. Sebenarnya emang itu salah satu efek yang baik sih. Cuman maksudnya setelah banyak pelanggan yang datang, nah itu yang harus dijaga, di-maintain gitu loh, supaya orang mau balik kembali. Karena dalam satu bisnis ini, mendatangkan tamu lebih gampang daripada menyuruh tamu balik atau mempertahankan tamu, itu lebih susah. Nah, jadi manakala bisnis kita udah istilahnya udah mendunia di Indonesia ini dan semua orang tahu, nah kita harus menjaga supaya bisnis kita itu tetap sesuai dengan SOP-nya, terus konsisten dengan produknya, dengan rasanya, dengan servisnya. Nah, itu semua menjadi satu kesinambungan begitu. Jadi memang sekarang lebih gampang ya dengan adanya si TikTok tadi, si Instagram, ada Facebook ya. Itu mempermudah untuk kita mempromosikan bisnis kita. Jadi orang yang bisnisnya ada di Jakarta tapi orang di Kalimantan juga bisa tahu tentang keberadaan bisnis tersebut. Sehingga pada saat mereka jalan-jalan ke Jakarta, udah pasti dia akan datang ke tempat bisnis tersebut. Sama juga misalnya yang ada di Medan. Di Medan kan dipromosikan, ada makanan enak, ada ini. Once orang jalan-jalan ke Medan pasti akan mampir ke sana. Nah, jadi itulah salah satu feedback bagus yang diterima oleh pelaku usaha untuk mempromosikan bisnis mereka. Walaupun banyak nih, Mbak, yang hanya karena banyak followernya untuk nambah, ini dia mempromosikan satu bisnis yang sebenarnya bisnis yang dia promosikan itu tidak sesuai, faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia promosikan. Nah, itu akan berdampak buruk terhadap brand daripada bisnis tersebut. Jadi melalui medsos ini, satu, bisa membuat bisnis menjadi lebih maju dan berkembang. Yang kedua, bisa bikin bisnis kita lebih terpuruk. Karena mungkin pernah dengar waktu itu ada satu toko yang si influencer ngomong sedikit tentang toko tersebut negatif, langsung viral dan jadi sepi. Sepi banget, dan sepi-sepinya, saya nggak mau sebut brandnya, tapi itu jadi sepi banget, nggak ada pengunjungnya, berdampak ke bisnisnya menjadi lesu dan mau tutup. Semua itu, Bu. Iya. Se-franchise satu brand itu. Satu brand ya. Karena apa? Karena brandnya itu kan udah jelek, jadi semua kena dampak. Betul gitu. Sih. Nah, jadi ada positif dan negatifnya dengan adanya digitalisasi atau medsos yang sekarang beredar, yang lagi menguasain semuanya seperti itu. Ya, itu kan kalau itu lebih ke efisiensi dari marketing gitu, Bu ya. Kita lebih cepat menjangkau semua orang dari pelosok ke pelosok. Iya. Kalau dari segi operasional mungkin penggunaan POS kali, Bu ya. Oh, iya. Itu pasti kan sangat membantu tuh untuk taking order atau emang
memberikan apa ya kayak satu ringkasan terhadap keseharian seharian, jualannya seperti apa gitu. Kira-kira iya. teknologi apa lagi Bu yang kira-kira bakal mempengaruhi mereka dalam beroperasi nih yang bisa diadakan? Iya, sekarang aplikasi ini juga makin hari makin canggih loh. Setiap kali tuh diupdate. Saya juga kemarin dari aplikasi apa tuh, mereka update lebih banyak lagi. Jadi dalam satu aplikasi itu udah mencakup semuanya. Tadi dari taking order dari luar, sampai absensi karyawan, sampai menu, inventory-nya, accounting-nya, udah gitu research customer yang datang. Nah itu udah masuk semua. Sebenarnya itu mempermudah ya, mempermudah dengan hadirnya aplikasi tersebut. Tentu emang harus aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita di bisnis ini gitu. Itu memang pada akhirnya akan mempermudah, udah keamanannya juga lebih terjamin dan lebih akurat ya. Karena kan udah tidak manual lagi seperti itu. Nah, menurut saya dengan aplikasi yang terus menerus diupdate, bukan setiap tahun loh. Saya lihat setiap 6 bulan itu ada aplikasi yang tadinya cuma 4, tiba-tiba dia udah punya fasilitas 10 di dalam yang bisa dipakai oleh bisnis tersebut, sampai bisa ke factory-nya juga, sampai dengan pengantarannya. Nah itu benar-benar mengefisiensi sekali dan mempermudah kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Teknologi itu penting banget berarti. Ya benar, itu penting banget. Jadi emang kita harus mengikuti teknologi, kita nggak bisa nge-reject teknologi karena itu emang udah tuntutan zaman, kita mempergunakan teknologi. Udah nggak zaman lagi yang manual ya kan. Jadi saya kasih contoh soal absen aja. Kalau absen manual aja masih bisa agak-agak dicitingin kan. Tapi kalau begitu titip absen gitu. Tapi begitu dia udah ada di aplikasi kan udah kita udah nggak mungkin. Nah, tadi saya bilang itu kan jadi si owner merasa aman bahwa saya nggak ditipu nih gitu kan. Betul. Nah jadi emang teknologi yang makin hari makin canggih kita nggak bisa tolak, tapi kita gunakanlah untuk kepentingan bisnis kita. Yang akhirnya tadi saya bilang jadi lebih efisien, lebih aman ya kan, lebih mempermudah dan semua orang juga emang udah gunain itu. Nah, apa yang menjadi permintaan masyarakat ya harus kita provide kalau kita mau bisnis kita maju. Karena apa? Masyarakat itu kan mau yang gampang-gampang. Kalau yang susah-susah dia males, walaupun kadang-kadang produknya enak, tapi ribet, udah nggak usah gitu loh. Nah jadi itu yang harus kita antisipasi, karena tujuan kita membuka bisnis kan juga memberikan service yang terbaik buat pelanggan kita, supaya mereka dapat service yang baik, dapat produk yang baik, dan mereka bisa enjoy menikmati itu semua di tempat kita. Dan itu menjadi satu ajang promosi yang baik. Itu orang kalau udah ngomong satu tuh panjang banget loh promosinya ya. Kalau ngomong yang positif, yang negatif juga gitu, akan cepat juga. Nah itulah yang harus diantisipasi gitu. Betul. Jadi teknologi dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk mengantisipasi yang hal-hal negatif tadi. Kalau ini Bu, mungkin tips and trick nih buat yang nonton, siapa tahu ada yang bisnisnya udah bagus, punya minimal 3 cabang, mau franchise gitu ya. Kisi-kisinya apa sih Bu biar dilirik sama investor, apalagi dari luar yang katanya ada yang jual hanya itu tapi 700. Nah jadi sebenarnya kayak produk gitu ya, produk. Sekarang di mana-mana kan lagi tren kopi ya. Jadi lihat tuh kopi. Nah, emang kopi Indonesia itu kan emang terkenal kan. Kita ada kopi Lampung, kopi Sumatera lah. Kan banyak banget. Nah, itu menjadi satu daya tarik buat investor yang ada di luar. Sebenarnya bukan cuma produk itu aja. Banyak produk-produk unik di Indonesia juga disukai oleh investor-investor dari luar. Biasanya investor akan lihat begini loh. Bisnis ini maju di negara besar, negara kan kita besar. Nah itu benefit buat kita, bahwa kita bisa maju di negara yang besar, di negara yang maju.
Nah, artinya begitu bisnis kita ini dibawa ke negara yang maju juga, itu bisa diterima. Atau dibawa ke negara yang misalnya serumpun, bisa diterima. Atau negara yang memang sama nih hobi hangoutnya seperti kita, nah itu bisa diterima gitu. Sepanjang tadi kita harus konsisten, ya. Kita harus mampu memprovide semua orderan mereka. Begitu semua orderan mereka, sehingga pada saat pengiriman juga tidak menjadi satu masalah gitu. Dan sudah banyak bisnis franchise Indonesia itu ke mancanegara dan rata-rata sukses mereka semuanya. Memang kebanyakan adalah bisnis F&B. Ya, tapi ada bisnis jasa lainnya juga yang disukai oleh negara lain. Saya kasih contoh satu spa. Spa Indonesia ini kan jago banget ya. Kita kan spanya enak banget. Jadi orang-orang dari luar tuh suka sama spa kita. Spa kita udah dibuka di Afrika dan sukses banget di sana. Tapi unik ya Afrika, Bu ya. Iya, Afrika karena kan dia suka di massage gitu kan, spa. Nah, itu di mereka nggak ada. Terus kita kan kaya akan rempah-rempah. Nah, itu yang akhirnya membuat kenapa spa Indonesia terkenal. Satu, massage kita yang enak banget. Massage kita ada gaya Bali, gaya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ada, dan disertai dengan rempah-rempah. Rempah-rempah kita juga ada dari Medan lah, ada dari Aceh, ada dari Manado. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga tadi massage ditambah dengan rempah-rempahnya itu menjadi satu bisnis yang kayaknya emang disukai semua orang ya. Kita kasih contoh satu Bali. Bali kan spanya sukses banget di sana. Karena orang-orang turis-turis sana kan hobi spa. Karena buat mereka orang Indonesia itu kalau massage bener-bener massage-nya dengan dengan tenaga yang kenceng. Dibandingkan kalau kita spa ke tempat lain tuh massage-nya tuh kayak cuman asal-asal gitu loh, kurang dari hati gitu. Kalau kita kan enggak, kan kita kan ada tipe-tipenya. Awal-awal harus seperti ini dulu, ada step-stepnya, seperti ini. Nah, itu kan memberi kenyamanan, relaksasi. Nah, itu yang membuat akhirnya spa Indonesia itu terkenal ke semua negara gitu. Bukan hanya F&B ternyata. Bukan ya, F&B, spa kita juga loh, jangan salah loh. Seperti itu. Sama juga klinik-klinik juga kan, kecantikan, kosmetik. Karena orang-orang Indonesia kan memang cantik-cantik ya. Jadi mereka menganggap bahwa wah ini efek daripada produk Indonesia gitu. Mereka nggak tahu, mungkin orangnya udah dari lahir cantik kan, nggak tahu juga ya. modelnya. Tapi direspon baik juga sih, bagus ya, karena Indonesia kan terkenal dengan dengan hasil tanaman kita ya, tadi rempah-rempah atau apa segala itu kan bisa masuk di dalam kosmetik. Sama juga kayak white tea itu kaya akan vitamin C. Sehingga pada saat dia dijadikan kosmetik itu bagus buat kulit kita. Karena kan kulit bagus untuk mencerahkan kan, untuk glowing. Nah, itu juga salah satu karena Indonesia adalah negara penghasil teh terbesar. Nah, itu juga dibuat sebagai bahan daripada kosmetik, Mbak. Ada bahan kosmetik, ada bahan untuk untuk kita berendam di bathtub. Nah, jadi banyak hasil agriculture Indonesia bisa dibuat untuk untuk produk-produk yang dapat dibisniskan. Betul, ya. Baik, menarik. Oke, kalau buat nih brand-brand yang masih merintis nih Bu ya, kira-kira sebenarnya mereka arah pengadaptasian dari teknologi itu lebih kemana sih Bu sebenarnya biar bisa makin meningkatkan efisiensi mereka gitu? Ya, memang UMKM ini mereka udah sukses lah di ininya mereka ya. Mereka tentu butuh dilatih untuk bisa naik kelas agar mereka bisa mengetahui apa aja yang harus mereka persiapkan untuk mereka bisa masuk ke bisnis franchise misalnya. Contohnya tadi tentu pasti dengan pemakaian digitalisasi itu harus banget karena kan akan mempermudah ya, akan mempermudah begitu. Terus mengajarkan mereka juga untuk bisa konsisten. Karena konsisten itu agak-agak susah ya. Agak-agak susah. Susah disiplinnya. Ntar tempo-tempo buka, tempo-tempo enggak. Terus tempo-tempo produknya bagus, tempo-tempo agak kurang. Nah, konsistensi itulah yang akan diajarkan ke mereka.
gitu, konsistensinya, udah gitu SDM-nya, terus menjaga produk mereka supaya bisa tetap bagus, seger, sehat, dan tidak terkontaminasi yang lain, itu juga harus diajarkan mereka. Dan untuk sistem menjalankan bisnisnya juga kan berbeda UKM dengan bisnis yang udah naik kelas itu ya, itu akan diajarkan juga sistemnya seperti apa sih. Jadi udah nggak seperti kamu, kalau UMKM itu kadang-kadang uang omset tempo-tempo bisa dipakai untuk uang dapur kan begitu ya kan. Ini kita akan diajarkan bahwa nggak boleh. Yang namanya omset bisnis itu ya harus untuk bisnis itu running gitu. Kita nggak bisa untuk pinjam dulu lah untuk belanja dapur saya, pinjam dulu lah untuk bayar uang sekolah anak saya, itu nggak boleh gitu. Berarti loh. belum masuk kriteria dong. Belum ya? masuk kriteria. Jadi emang tadi konsisten, udah gitu mereka juga emang harus bener-bener concern bahwa restoran mereka yang baru ini mereka tidak bisa menggunakan apapun dengan semena-mena. Karena ada SOP yang harus mereka ikutin. Ya, SOP itu yang paling harus dipegang oleh mereka. Dan semua SDM mereka akan di training agar dapat dan mampu menjalankan SOP itu secara baik dan benar. Contohnya misalnya pada saat misalnya restoran ya, restoran mau masak goreng gitu, ngegoreng aja. Untuk minyak goreng itu nggak boleh dipakai misalnya lebih dari 5 kali ngegoreng. Kalau kita itu kan ya 10 kali, yang penting minyaknya belum hitam kan gitu kan. Sayang gitu. Kalau di franchise nggak boleh. Jadi ada misalnya maksimal 3 kali atau maksimal 5 kali minyaknya harus sudah diganti. Sayang nggak boleh, itu udah ketentuannya, udah SOP-nya. Kenapa kok harus jadiin SOP, Bu? Ya harus. Karena gini, minyak ketiga sama minyak keempat itu rasanya akan berbeda dengan produk. Ya kan, supaya kita membuat produk kita sesuai dengan SOP, jadi kita harus tentukan bahwa minyak itu misalnya hanya bisa dipakai 3 kali gitu. Terus yang selanjutnya misalnya, kamu pakai kecap, ya udah kita pakai kecapnya brand ini aja. Karena brand ini ingredientnya ini pas banget dengan produk kita. Kecap kan banyak, merek macam-macam, tapi kan ingredient beda-beda. Ada yang satu lebih banyak kacangnya, satu lebih banyak ininya. Nah itu kan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kecapnya pun nggak ada kecap ini habis, udah beli di warung sana, kecap apa aja nggak boleh bisa juga gitu. Harus sesuai dengan brandnya, karena tadi itu saya bilang ingredientnya udah sesuai dengan produk kita butuhkan. Nah tapi kami dari Wali banyak melakukan pendampingan dan mensosialisasikan ke UMKM bukan cuma di Jakarta, tapi ada di seluruh daerah Indonesia. Ya, dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, seluruh daerah-daerah semua. Jadi kita mensupport para UMKM agar mereka bisa naik kelas dan mereka bisa menjadi bisnis franchise yang berasal dari daerah mereka sendiri. Local pride. Kan sekarang udah banyak tuh, misalnya Soto Makassar kan udah franchise, mereka udah buka di sini, ya kan? Di Jakarta, di Medan, di mana-mana mereka udah buka. Jadi orang tahu nih, si soto ini emang dari bener-bener dari produknya Makassar gitu. Nah, dengan begitu juga akan membuat perekonomian di daerah juga bisa semakin meningkat. Ya, dan tentu berdampak juga pada pemakaian tenaga kerja. Ya, penyerapan tenaga kerja, udah gitu bahan-bahan produk itu kan juga ada di daerah tersebut. Jadi semua kena dampak dari hanya membuka satu bisnis franchise misalnya seperti itu. Wah, rantainya panjang, semua kepake gitu. Nah itu yang kita yang cita-cita kita selalu mengatakan kepada mereka gini, kalau mau berbisnis jangan ke Jakarta. Ya kamu ke Jakarta jadi semut karena gajahnya udah banyak. Saya aja udah gajah gitu kan. Tapi kalau kamu buka bisnis di kota kamu sendiri, kamu bisa jadi gajah di situ. Karena di Jakarta udah terlalu banyak kompetitor, ya kan? Udah terlalu banyak pengusaha yang udah duluan gitu. Tapi kalau buka di daerah-daerah kamu, mungkin kamu di sana bisa jadi penguasa untuk bisnis tersebut. Karena di sana belum banyak kompetitor, belum ada yang punya bisnis itu, dan kamu akan memberikan benefit untuk daerah kamu.
Dan saya ingetin juga kadang-kadang, kenapa bukan ibu buka di daerah saya? Kalau saya mau aja saya buka di daerah kamu, tapi saya pengusaha Jakarta. Kalau saya buka di daerah kamu, nanti kan dananya saya bawa ke Jakarta, nggak di daerah kamu. Kalian cuma terima apa? Kalau restoran kalian cuma terima pajak restoran yang 10%, ya kan? Terus sama apa? Pemakaian tenaga kerja. Kadang-kadang kalau pengusaha dari Jakarta, nggak semua tenaga kerja dari daerah loh. Sebagian mereka bawa dari Jakarta. Ya kan, jadi kan penyerapan juga kurang maksimal gitu. Jadi intinya jangan sampai bisnis franchise itu dikuasain oleh orang-orang Jakarta di daerah, tapi biarlah anak-anak daerah, anak-anak bangsa yang di daerah bisa menjadi pelaku usaha di jagoan di di daerah mereka. Di daerah mereka. Gitu. Oke. Iya. Kalau kita lihat tren nih kedua, 3 atau 5 tahun ke depan dari keempat kategori tadi, F&B, retail dan jasa dan lain-lain sebagainya, itu arahnya kemana sih Bu market Indonesia ini? Kedepannya kalau saya melihat bahwa kita masih akan didominasi oleh F&B. F&B ya. Ya, mengingat masyarakat Indonesia kan hobi makan. Hobi. Ya, hobi makan. Jadi saya bilang dia boleh nggak shopping, ya kan? Dia boleh nggak beli baju, nggak beli apa. Tapi kalau makan tuh kan kadang-kadang buat kita hiburan juga kan. Ya, terus tempat kita reuni atau meeting atau ketemu teman apa, pasti kan itu di tempat makan atau di tempat minum gitu. Jadi memang kedepannya ini F&B itu masih akan terus mendominasi. Tetap untuk kedepannya, dan jasa juga itu masih di tempat yang kedua untuk mendominasi. Karena sekarang banyak bisnis jasa juga yang udah mulai berkembang. Tadi saya bilang dikuasai oleh klinik-klinik kecantikan. Ya kan, spa gitu. Terus tadi bisnis jasa lainnya seperti yang tadi sekolah-sekolah yang daycare, terus sekolah misalnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa apa, itu juga masih mendominasi, khususnya untuk anak-anak yang kecil. Ya, anak-anak yang umur misalnya dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Gitu. Oke. Tadi kita udah tahu nih kisi-kisi ke depan itu kemungkinan besar masih diduduki oleh F&B ya Bu ya untuk si franchise ini. Boleh nggak sih Bu kita kasih pesan atau apa ya, kayak wejangan nih, apalagi tadi kita udah cerita di belakang sebenarnya bahwa memang pelaku franchiser ini atau franchisee ya disebutnya itu malah anak muda gitu ya. Nah, boleh kali dikasih pesan-pesan untuk kita nih. Iya, memang tahun-tahun terakhir ini anak muda pengen menjadi entrepreneur. Ya, mungkin juga salah satu faktor semakin sulitnya pekerjaan, sehingga membuat seseorang itu ya daripada dia nggak kerja, ya berarti dia harus menjadi entrepreneur. Dan solusi yang diambil oleh entrepreneur adalah supaya tidak memulai segala sesuatu dari nol. Akhirnya mereka mengambil yang namanya bisnis franchise. Mengambil bisnis franchise keuntungannya adalah, satu, kita nggak harus mulai bisnisnya dari nol. Terus yang kedua, brandnya dan produknya sudah diketahui oleh masyarakat, sehingga kita tidak capek lagi untuk memberitahu bahwa misalnya brand angkasa ini produknya apa sih, rasanya seperti apa. Masyarakat udah tahu. Udah gitu, yang selanjutnya kita akan dilatih oleh si franchisornya. Kita akan diajarkan untuk membuat produknya sampai jadi seperti itu. Terus kita punya SDM juga akan dilatih oleh si franchisornya. Begitu juga untuk tempat, franchisor juga akan bantu survei. Tempat yang kita mau buka itu kira-kira cocok nggak untuk bisnis yang akan dibuka di situ. Tentu franchisor kan udah punya jam terbang tinggi. Jadi dia akan tahu bisnis itu bagusnya buka di mana, seperti itu. Saya kasih contoh misalnya, buka bisnis bisnis makanan cemilan, bisa buka mungkin di dekat sekolah, di dekat tempat les. Nah, itu franchisor akan mensurvei tempatnya terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya udah pasti marketnya juga udah ada, udah terbentuk karena si franchisor udah terlebih dahulu menjalankannya. Itulah kelebihan untuk memulai satu bisnis franchise yang sampai saat ini sudah didominasi oleh anak-anak muda.
banyak anak muda yang baru selesai kuliah akhirnya mereka menjalankan bisnis dan mengambil yang namanya bisnis franchise. Karena apa? Karena mereka kan juga akan dilatih, mereka akan diajarkan seperti itu. Kalau kita bisnis sendiri, kita kan harus belajar sendiri. Kita dari nol lagi, harus tes produk lagi, tes market lagi. Nah, itu yang membuat akhirnya bisnis franchise dalam 10 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Ya, perkembangan yang luar biasa, dan tadi seperti saya katakan bahwa didominasi oleh anak-anak muda, khususnya bisnis F&B. Kita lihat sekarang pasti ownernya rata-rata anak muda. Dan karena apa juga? Karena peluang bisnis franchise di Indonesia itu masih terbuka lebar. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di semua daerah-daerah Indonesia. Nah, itu menjadi satu peluang bagi pelaku bisnis untuk bisa membuka bisnisnya di daerah-daerah. Ingat, jangan takut, Indonesia ini masih perekonomian kita masih terkendali, oke. Ya. Di semester 1 di tahun ini kita ada di 4,9%. Tapi pemerintah akan berusaha terus sehingga bisa pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat, dan itu berdampak kepada bisnis yang ada di Indonesia, termasuk bisnis franchise Indonesia. Dan kalau bisnis franchise lokal ini udah proven banget, dan itu akan bisa diekspor ke mancanegara, karena negara-negara luar juga banyak yang tertarik dengan bisnis franchise lokal Indonesia. Jadi jangan khawatir, Indonesia juga bisa menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Mantap. Oke, terakhir Yes. terakhir lagi. Terakhir lagi. Mungkin harapan nih bagi semua stakeholder dari segi pemerintah, dari asosiasi, untuk maksudnya ya harapan untuk segala macam stakeholder nih. Kira-kira dari Ibu apa nih untuk memajukan franchise Indonesia? Iya, tentu kita memajukan franchise ini kita harus bergandengan tangan ya dengan pemerintah, karena pemerintah sebagai pembuat regulasi bisnis franchise, kita harus bergandengan tangan supaya sama-sama bisa memajukan, karena asosiasi nggak bisa sendiri. Kami harus bergandengan tangan dengan pengusaha franchise, harus bergandengan tangan dengan pemerintah, sehingga tadi dari UKM juga bisa menjadi naik kelas, karena semua mensupport UMKM, khususnya dari Kementerian Perdagangan, ya, dari Wali dan dari Kadin Indonesia juga. Kita udah dari berapa tahun terakhir itu melatih, ya, kita membimbing para UMKM itu bisa menjadi bisnis franchise. Jadi harapan saya kita tetap positive thinking bahwa bisnis franchise lokal itu bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan kita juga bisa berkembang sampai dengan mancanegara. Oke, jadi untuk mungkin kita sedikit wrap up ya, dari awal sampai akhir ini memang secara peluang memang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke itu juga kita punya keunikan dari setiap tempat. Franchise itu nggak melulu yang soal internasional ya Bu ya. Keunikan lokal juga nih lagi digaung-gaungkan ya, betul. Jadi dari sisi investor maupun jadi dari sisi pelaku UMKM maupun yang sudah punya franchise itu masih besar intinya ya. Betul. Nah, seperti itu listeners. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Ini banyak sekali insight-nya, udah sampai berapa segmen. Terima kasih Ibu Levita untuk banyak insight banget nih buat kita. Semoga nanti setelah orang-orang yang mendengar podcast ini juga terinspirasi lah ya, dari investor masuk ke dalam atau misalkan yang dalam juga bisa keluar gitu. Harapannya makin menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Levita. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YNS Perspective, dan jangan lupa ditunggu di episode selanjutnya. Dadah.